Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir kembali ya di pertemuan terakhir malam ini. Jadi untuk teman-teman semua yang masih mau bertanya, silakan ya, masih bisa dimanfaatkan di Zoom ini di pertemuan terakhir. Ini ada lagi tugas ya. Oke, ini saya jelaskan sekilas dulu ya untuk tugas yang ketiga. Jadi tugas ketiga ini teman-teman membuat laporan respon insiden ya menggunakan format yang tersedia gitu ya. Nah, formatnya itu ada di file materi ini ya. Oke. Nah, nanti tinggal di-download aja template-nya. Insidennya apa? Bebas, terserah ya. Insidennya apa aja. Yang penting objektifnya teman-teman bisa membuat laporan insiden ya di template ini gitu ya. Jadi intinya itu insidennya bebas, mau jadi di internet, mau apapun itu insidennya. Yang penting insiden cyber ya. Template-nya pakai yang ada di sini. Oke. Dan saya ulangi lagi, untuk ujian bisa di-retake secara terus-menerus sampai waktu tanggal ini ya, sampai 28 September. Jadi sebelum tanggal ini atau pas tanggal ini masih bisa terus di-retake ya ujiannya gitu. Dicobain aja ya, jangan ragu. Kalau gagal atau nilainya kecil ya tinggal diulangi aja. Dan patokan kelulusan itu bukan hanya dari ujian, tapi dari tugas juga. Jadi dari ujian 70%, dari tugas 30%, nanti akumulasinya minimal dapat 80. Oke, nanti kalau udah dapat 80, tombol ini akan aktif dan bisa di-download sertifikatnya. Gitu aja, Pak Ono. Silakan, Pak. Siap, terima kasih. Kalau mau nanya, silahkan nanya kapan aja sih sebenarnya kalau saya sih. Bebas. Silahkan nanya lewat Twitter dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba share screen. Pak Oke, Ono, yes. Non. suaranya belum keluar, Pak. Oh alah. Wah, maaf, 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 maaf. Oke. Tadi saya cuma ngomong gini, kalau mau nanya silakan nanya kapan aja. Jadi selesai hari ini boleh nanya juga, tetap nggak masalah sih kalau saya. Silakan nanya, tapi nanya kalau bisa pakai Twitter ya supaya yang lain ikut pinter, itu aja sih. Kalau email kan yang lain jadi nggak bisa monitor. Supaya enak saya taruh Twitter saya ya, Ono W Purbo gitu. Cuman ini server saya yang open course lagi crash, aduh, kena listrik mati, ngejeprut, kernelnya hancur. Jadi bukan dihack ya, itu listrik mati. Listrik mati karena hancur. Jadi yang open course ITTS ACID lagi jebol. eh ya saya sih santai-santai aja, nih bagiannya anak-anak yang megang server lah yang puyeng kepala. Oke. Jadi masalahnya cyber security adalah bagaimana kita memastikan listrik nggak mati. Pas mati, jeprut, kernel hancur. Oke. Kita hari ini saya akan coba cepet, supaya saya punya waktu lebih banyak lagi buat ngulang sebetulnya. Mana ini teh? Nah, ini dia. eh Information Security Management System, ISMS, ini ISO 2701, dan Incident Response. Kira-kira kayak gitu. Ini lebih ke arah bagaimana kita merespons insiden, tapi juga terutama lebih ke arah ini ya, risk management sih. Bagaimana kita mengatasi risk, kira-kira kayak gitu. Nah, materinya yang ini banyak slide. Oke, ini dia insiden response dan forensik. Ini adalah PR yang hari ini. Cuman sebelum masuk ke situ kita mendingan lihat yang ini dulu ya, ISO 7001-nya. Oke, jadi ini materinya adalah yang PR hari ini.
Intinya dari ISO 27001 atau Information Security Management System, ini inti paling dasarnya ya. Inti paling dasarnya adalah tugas kita adalah kayak ngasih nilai. Sistem yang kita lihat siap apa enggak sih gitu. Nah, ini ada checklistnya, ada kontrolnya, istilah mereka sering bilangnya kontrol sih. Ada checklistnya, dari checklist itu kita bisa tahu seberapa siap sistem tersebut menghadapi insiden atau security breach segala macam tadi. Oke, beres ya. Jadi intinya itu sih, inti dasarnya. Nah, yang perlu kita ingat di dalam sini adalah komponen security bukan cuman beli hardware di install. Jadi bukan itu. Seringkali minta maaf aja nih, kebanyakan bos mikirnya kayak gitu. Jadi dia sudah kasih alokasi anggaran, peralatan udah dibeli, masalah selesai. Kenyataannya enggak. Jadi masalah paling besar adalah di manusia. Jadi komponen dari security ada 3. Teknologi, kebanyakan bos akan mikir di teknologi, beli alat segala macam. Yang kedua adalah proses, urusan aturan segala macam, prosedur. Kalau ini lebih gampang, contekannya banyak buat bikin prosedur, kita bisa bikin prosedur itu. Yang paling susah adalah bagaimana supaya semua orang mengerti dan menjalankan prosedur tadi. Jadi komponen yang paling susah adalah manusianya, people-nya. Jadi kita bisa, kalau prosedur kita gampang bikinnya, ngasih tahu ke orangnya bahwa prosedurnya kayak gini, misal prosedur itu kayak gini misalnya. Password harus dirubah tiap 2 minggu atau kayak gimana, terus tergantung kita ya. Itu kan prosedur. Nah, kalau nggak dilakukan, nah ini punishment-nya apa, cara ngeceknya kayak gimana. Nah, itu harus diturunin semua tuh cerita itu. Ya, dari satu aturan harus diturunin. Kita harus bikin skenario. Kalau ada yang bandel gimana? Kalau ada yang nggak tahu gimana? Gimana cara ngasih tahu misalnya 8.000 karyawan, mampus lo. Jadi ceritanya panjang kayak gitu nih urusannya. Oke. Jadi paling berat di manusia. Satu lagi seringkali kalau kita lagi ngobrol sama Gildas, satu lagi fisik. Jadi PPTP kalau dia, people, process, teknologi, dan fisik. Kalau fisik tuh contohnya gini. Kita harus mastiin bahwa semua orang yang secara fisik datang ke tempat kita benar-benar niatnya baik atau orangnya bagus. Jangan sampai masuk secara fisik itu maling. Nah, itu karena peralatan kita bisa diambil segala macam, bisa dijebol. Nah, itu ada komponen yang keempat, fisik. Itu kalau udah ngomong sama Gildas, dia rada ini soalnya, rada ekstrim. Jadi ada yang cyber security yang ekstrim. Nah, sekarang kira-kira kayak gini ya. ISO 27001 dalam bahasa Indonesianya Sistem Manajemen Keamanan Informasi, sering disingkat SMKI. Tadi yang di sini adalah bahasa Inggrisnya Information Security Management System. ISO-nya 27001. Oke, bahasa Indonesianya SMKI. Seperangkat kebijaksanaan dan prosedur untuk mengelola data sensitif secara sistematis. Oke, itu satu. Tujuan dari SMKI adalah meminimalkan risiko, memastikan kelangsungan bisnis, proaktif membatasi dampak dari pelanggaran keamanan. Beres ya. Jadi ini audit ya, ini audit. Cuman Anda belum sampai auditor. Anda adalah kayak menganalisa tentang cyber security. Belum sampai auditor. Jadi nanti tahapannya tuh level Anda dulu, analis, kemudian naik ke atas lagi, mulai jadi apa sih namanya? Auditor yang audit. Habis itu yang lebih tinggi lagi yang implementasi, yang implementor. Implementor lebih susah daripada audit. Asli lebih susah. Karena dia harus jago beneran. Jadi ada 3 level sih sebenarnya. Kalau saya ngelihat sederhananya ada 3 level itu. Anda analis, naik ke atas auditor, naik ke atasnya lagi implementor. Biasanya kayak gitu. Oke. Standar yang bisa dipakai adalah ISO 27001. Ini buat manajemen keamanan. Nanti yang risk sama itu lebih ke ISO 31000 sebetulnya. Oke. Dah beres ya. Jadi tujuannya ada 3 ini. Cuman yang perlu kita ngerti nyawanya. Di balik ini semua nyawanya apa sih? Nah, itu yang penting sih sebenarnya. Oke. Lanjut. Mengapa kita pakai ISO 27001? Itu standar internasional, diterbitkan oleh ISO. Ada versi yang barunya lagi.
Jadi dia berkembang, ada versi barunya. Cuman kemarin anak-anak teman-teman pada ngelihat kayaknya nggak beda jauh sih. Kalau kita yang benar-benar ngelihatnya, ya oke lah, ada perubahan tapi nggak fatal-fatal banget. Dikembangkan oleh pakar keamanan informasi di dunia, berlaku untuk semua industri sebenarnya, termasuk pemerintah juga berlaku. Jadi dia lebih ngelihatnya sistem sih, bukan industri apa, industri bukan. Berlaku untuk perusahaan ukuran apapun, mikro, mini, mikro, makro, apa segala macam perusahaan gede segala. Dan udah dipakai sama ribuan lah. Tidak nempel pada produk tertentu. Ini yang paling penting, dia independen. Cuman yang jadi masalah dari ini semua adalah, masalahnya adalah si ISO 27001, kalau kita pengen nyari makhluknya pakai duit. Jadi mereka cari duitnya dari situ. Mereka bikin standar, dia akan audit, kalau kita mau baca, lu cari duit. Cuman kita cukup beruntung hari ini banyak bocorannya. Jadi googling aja cari bocorannya, cari template-templatenya juga lumayan banyak. Buku-bukunya kalau pengen ngopi, silahkan kirim harddisk ke tempat saya, bisa di copy. Coba saya akan coba masuk bentar ya. Saya tempel dulu servernya. Belum nempel. Ini cara saya nempelin perpustakaannya. Oke, saya buka tab baru aja. Terus saya tempel. Sini server udah ditempel, tinggal saya lihat aja. var data lib2 books. Ini udah komputer lain sih. Kalau tergantung ini ada pertanyaan dari siapa nih? Mas Gina Adiyaksa. Mau berapa giga, tergantung mau seberapa banyak yang mau di copy. Kalau cuman cyber security, hacking kayak gitu-gitu, ordernya ratusan giga juga cukup sih. Oke. Biasanya harddisk 500 giga tuh 100 ribuan udah mulai dapet. Parah. Kalau mau gila kayak gitu juga bisa. Tadi mana cyber security? Ini dia cyber security. Nah, kebetulan saya ada folder ISO 27001, ada ISO 31000 di sini. Tapi kalau buku-buku yang lain juga ada di sini. Kalau mau di sini, ini kelihatan banyak file Excel-nya. Ini template. Contekan. Jadi udah ada contekan-contekannya, udah saya colong-colongin contekan-contekan. Jadi Anda coba, nih dia discharge. Yes. Oke. Ini udah bentuknya contekan seperti ini, belum keluar, masih loading dia. Aduh, wait. Ya, lama, gede nih berarti filenya ya. Enggak, bukan tool. Jadi yang Anda lihat, ini ada pertanyaan dari Mas, siapa namanya? Abi. IT asset lebih ke buku. Jadi ini tadi foldernya buku semua isinya, nggak ada. Ya, parah banget ya. Loadingnya lama banget nih. Banyak ini, link-linknya banyak banget sih, soalnya makronya banyak banget ini. Ya. Jadi soalnya ini di komputernya bukan di harddisknya, bukan ditaruh di komputer saya. Ini nyebrang 2 lantai ke atas. Saya posisi ada di bawah, servernya ada di atas sih. Gitu. Waduh, lemot. Saya coba force quit dulu ya. Saya coba cari yang lain lah ya. Mudah-mudahan masih bisa nih. Kalau enggak, minta maaf nih. Waduh, nggak ada yang ini ya. Ntar, gue lagi pengen cari yang bisa kelihatan aja. Ih, lama banget ya. Ya, parah. Saya kasih tahu aja caranya deh. Tapi kalau di copy ntar, ini karena filenya nggak lokal ya. Let's script sih aman. Let's script aman. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Arif Mustafa. SSL gratisan seperti Let's Script kira-kira aman tidak? Aman. Kalau Let's Script aman ya. Kalau yang lain nggak tahu nih. Let's Script aman. Cuman saya punya masalah dengan Let's Script. Kemarin waktu memperpanjang, saya pakai Let's Script dulunya. Let's Encrypt soalnya, bukan Let's Script. Saya buat anda yang belum tahu SSL ini maksudnya buat apa? Ini buat ini nih. Buat nah ini kalau ini kan Ono Center ada apa sih namanya nih? Gemboknya itu saya harus konfigurasi SSL di situ. Jadi kalau kita lihat di sini ada Apache SSL.
Jadi ini HTTPS, cara konfigurasinya gimana, di sini diterangkan. Ini cara nginstallnya di Ubuntu segala macam, cara ngaktifinnya kayak gimana. Di sini ada. Nih kalau mau tahu caranya di sini dikasih tahu. Nah cuman waktu itu saya punya masalah sama Let's Encrypt itu waktu memperpanjang. Jadi waktu bikin pertama kali oke, waktu memperpanjang nggak tahu kenapa saya punya kesulitan. Akhirnya sekarang ganti, saya SSL-nya saya pakai yang Komodo sekarang. Bayar sih, bayarnya berapa ya? 150.000 kalau nggak salah, lupa setahun. Jadi saya pakai bayar sih sekarang hari ini. Saya pakai Komodo dan ternyata dia punya kantor di Indonesia. Kalau nggak salah yang punya kantor cuma 2 apa 3 deh, nggak banyak sih. Cuman bukan dari Indonesia semua. Kalau secara hukum, ini sebenarnya setengah-setengah melanggar hukum sih, setengah. Harusnya kalau menurut Undang-Undang Informasi sama Transaksi Elektronik, perusahaannya harus perusahaan Indonesia. Kalau ini kan kayak marketing di Indonesia doang, jadi kayak salesnya, sales office, kantor marketing di Indonesia gitu. Tapi semua servernya di Amerika, jadi ya udahlah. Hukumnya kan hakimnya juga nggak ngerti kayak gituan. Ya udah kita pura-pura bego lah. Kira-kira gini ya, ini caranya ada. Bisa apa? Ada banyak yang dagang kayak ginian lah, bisa dilihat. Oke, kalau nggak gue jadi marketing nggak enak. Oke, balik lagi. Nah, caranya ini karena saya gagal buat ngambil file-file Excel ini, saya gagal dari server saya. Eh, coba ya. Coba bisa nggak ya? Kalau nggak bisa sama sekali, kayaknya nggak bisa ini. Oh, keluar. Ya, lumayan ada yang berhasil keluar dari sekian banyak file. File yang lain gede-gede berarti, yang ini filenya rada kecil. Tapi kira-kira ada checklistnya kayak gini. Oke. Pertanyaannya misalnya, apakah ada kebijakan tentang information security? Oke. Terus aset yang ada apa aja tentang itu, nomornya apa, apakah confidential, terus kita harus nerangin risknya apa aja. Kalau sampai ini jebol, risknya apa aja. Jadi ini checklist ini harus dikerjain sih. Dari situ kita juga bisa lihat risk rating segala macam, bisa dilihat. Coba kesanain bisa nggak? Oke. Oh, sampai situ aja kelihatannya. Sampai sini kelihatan. Nah, terus apakah ada arahan dari pimpinan tentang information security, management direction for information. Ini saya gedein bisa nggak? Nggak bisa. Oke, terus apakah ada organisasi yang menangani information security? Jadi ini kira-kira kayak gini sih bentuknya, pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi ini sangat dibutuhkan karena kita manusia pasti lupa. Saya sih orangnya pelupa. Jadi kalau saya kerja, saya biasanya cari contekan, dan contekan ini yang kita nanti tanya ke institusi yang sedang kita audit, kita tanyain. Jadi tugas Anda tuh yang ini sih sebenarnya. Nanti yang lebih senior ngelihat yang lebih global lagi, buat jadi auditornya beneran. Jujur yang bisa ngerjain ini dengan rapih dan baik biasanya backgroundnya akuntan publik. Asli, saya backgroundnya IT nggak kuat. Ini ada kayak gini ya, apakah ada orangnya, terus bagaimana term of condition dari employment orang tadi, misalnya boleh nggak dia nyambi di tempat lain, boleh nggak dia itu mengerjakan di beberapa kerjaan sekaligus, misalnya dia juga megang server sebagai admin server, dia juga auditor, jadi kayak jeruk makan jeruk, boleh nggak kayak gitu. Nah ini harus dilihat banget nih kayak ginian. Oke, jadi ini harus dilihat semua nih. Ini banyak banget sih asli. Kriptografinya gimana, ini kriptografi sih masalah SSL ya. Ini operation, tapi ini panjang nih kalau diterusin, ini 100 berapa, 13 atau berapa lupa gue. Oke, ini bisa dilihat, ini contekan-contekannya ada, cuman tadi yang Anda lihat di sini buku-bukunya. Nih. Mana IT aset ya? Buku, jangan khawatir. Oh, baru satu. Oh, ini tracking doang. Saya pikir ada bukunya banyak, isinya cuman file. Jadi saya nyimpen-nyimpen gini. Biasanya saya suka misahin nih kalau ada kata-kata aset. Saya coba iseng ya, sorry, minta maaf gara-gara aset.
aset. Ada berapakah? Oh, nggak banyak nih. Ini ada 2 buku lagi nih. Yang ini third edition, yang ini second edition. Oke. Jadi nggak banyak yang ngebahas soal IT aset, kontrolnya segala macam, nggak banyak. Oke. Jadi bisa dilihat lah buku-bukunya kira-kira kayak gitu. Minta maaf, ternyata IT aset cuma satu file doang, isinya satu folder. Berarti dalam kepala saya sebelumnya saya sudah berusaha nyari buku-buku IT aset sebenarnya. Cuman udah gitu, biasa kalau udah sibuk kan, saya butuh ini, foldernya dibikinin dulu, udah gitu gue lupa. Nih saya coba masukin ini kalau yang pengen punya sertifikat CISSP, nah ini bukunya parah banyak. Ini banyak banget ini. Ini silahkan dilihat. Kuisnya, contoh-contoh kuisnya juga ada di situ. Dan ini CISSP salah satu sertifikasi yang paling banyak dipakai ya, karena dia lebar banget kan ininya. Saya sendiri nggak punya CISSP. Nah yang juga penting juga adalah yang OSINT ini, Open Source Intelligence. Ini cara-caranya dilihatin di sini. Oke. Jadi banyak banget lah bukunya, enak banget kalau mau ngopi silahkan. Nah, sekarang balik lagi ke slide-nya. Sorry. Nah, ini ya. Nah, lanjut. ISO 27000 ini ada keluarganya, keluarga ISO 27000, 27001, 02 dan seterusnya sampai 0 berapa gitu ya, banyak. Dan yang biasanya kita pakai biasanya kalau yang global umum yang bahas secara umum kita biasanya 2701. Kalau istilah-istilah yang dipakai di 2701, istilah yang dipakai adanya di 27000. Oke, istilah. Cuman ini saya nggak dapet apa sih namanya, teksnya nggak dapet karena pakai duit nih dapetnya. Oke, jadi ini cuman ini kasih tahu dulu, ini ada banyak. Saya biasanya caranya adalah dari buku-buku ini, akhirnya kepaksa karena saya nggak punya slide naskah benernya, nggak punya karena nggak punya duit mahal buat beli. Jadi dari buku-buku ini sih. Yang spesifik ada kata-kata ini tuh yang ini nih, buku yang PDF ini. Oke. Ini kayak ini 27001 2013 requirement apa aja, ini juga sama, ini checklist compliance-nya apa. Ini bisa dilihat nih. Oke. Tapi kalau mau secara umum juga ada di sini-sini banyak sih, nyelip-nyelip kemana-mana gitu ya. Ini salah satunya, ISO 27001. Kalau mau yang global banget, yang level negara segala macam, kita sering makainya NIST. Ini level negara sambil NIST. NIST itu punyanya apa sih? Lembaga standarnya Amerika lah kira-kira. NIST-nya lupa 800 atau 600 ya? 800 kalau nggak salah. Nah ini kan bener. Kalau ini standar ini yang dipakai sama BSSN akhirnya. Jadi BSSN pakai ini tapi dia kembangin lagi dikit. Kalau ini levelnya cuma ada 4 level, seingat saya, BSSN dia bikin 5 level. Jadi dia akan ngelihat satu negara dan dia akan ngasih lihat jadi si Amerika bikin standar ini buat menganalisa kesiapan institusi di Amerika tentang cyber security lah kira-kira. Dan dia bikin 4 level. BSSN bikinnya 5 level. Dasar BSSN dari sini sih ngambilnya. Gitu ya. Ini apa bedanya ISO 27001 sama NIST? Jujur NIST lebih lengkap sih. Tapi dia tujuannya bukan buat kalau ISO 27001 betul-betul kontrolnya lebih ke arah implementasi lah. Gitu ya. NIST dia di banyak lini soalnya dia campurin berapa ini jadi satu, berapa standar jadi satu. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya lanjutin ya. Jadi cukup untuk sementara bisa yang ISO 27001 dulu. Oke, sini nih. Jadi ini saya standarnya banyak. Kita pakainya yang 27001 yang ngasih semuanya. Ada yang buat implementasi 27003, ada yang lebih ke arah Information Security Risk Management 27005 dan sebagainya. Oke, bisa dibaca. Tapi ini judul doang, nggak penting. Oke, sekarang kita lihat, kalau lihat dari sisi peta, bentuknya kayak gini sih. Kalau kita peta. Jadi, di atas kita punya 2701 buat
vocabulary-nya 27000 buat overview sama vocabulary, tapi yang kita banyak pakai yang 2701. Terus buat kebutuhan untuk melakukan auditing sertifikasi ada di 27006. Nah, udah gitu di sini ada banyak standar-standar di bawahnya 27001. Ada yang code practice of for information security control, itu lebih apa ya? Jujur nih, kalau Anda udah di lapangan beneran dengan segini banyak PR, otak kita terbatas. Akhirnya kita butuh banget panduan. Ya, yang bawah-bawah ini panduan-panduannya. Jadi waktu kita implementasi, sarannya sih ngeliat-ngeliat panduan ini. Kalau saya lebih suka kalau bisa bentuknya elektronik, bisa di search. Soalnya kalau enggak, kalau bentuknya kertas, pening kepala. Oke, jadi ini ada yang code practice yang sering orang pakai, yang kerjain gimana. Di sini ada cara ngukur, ada yang macam-macam lah, ada guideline segala macam. Oke, terus di sini ada yang spesifik per sektor, bisa juga dilihat. Cuman kalau secara umum kita akan pakai yang nomor 2701 aja, yang sering dipakai, yang buat audit segala macam. Dan ini dipakai oleh Kominfo. Jadi Kominfo ada registrasi PSE Kominfo. Oke. Jadi PSE adalah penyelenggara sistem elektronik. PSE adalah penyelenggara sistem elektronik. Dan di sini semua penyelenggara sistem elektronik harus daftar ke Kominfo. Oke. Ini harus daftar semua sistem elektronik. Jadi kalau kita bikin toko online, bikin apa, harusnya daftar. Harusnya. Tapi nggak, gimana ya? Ini lebih sunat muakat kayak gitulah. Nggak wajib-wajib banget. Lu nggak akan mati nggak daftar sebenarnya. Cuman dia nyaranin daftar. Nah, cuman masalahnya waktu daftar ini, dia ada syarat harus punya sertifikat 2701. Harapannya sih nanti semua sistem elektroniknya aman karena sudah ada yang ngaudit. Harapannya seperti itu. Kenyataan hidupnya nggak seperti itu sih. Karena sebagian gara-gara kayak gini-ginian, akibatnya banyak orang yang ngejual sertifikat kira-kira kayak gitu sih. Dengan harga murah. Jadi auditnya rada abal-abal. Tapi kalau boleh saran sih, kalau ngerjain jangan abal-abal deh, serius deh. Soalnya itu nyawa taruhannya taruhan nama baik sih, ujung-ujungnya situ. Oke, kita balik lagi sini. Sorry, mana sih tadi? Sini ya. Oke. Nah, ini balik lagi urusan istilah di 27000, persyaratannya yang kita pakai yang ini. Terus panduan-panduannya di 2700 yang lain. Jadi 2701 sebagai syarat umum dan ini yang menjelaskan segala macam. Oke. Nah, yang perlu dilakukan kira-kira cara kerjanya gini, kita melakukan risk assessment, juga risk treatment-nya, kemudian kita ngontrol dari risk assessment tadi. Jadi proses ini sebaiknya dilakukan sebetulnya, jadi dalam proses implementasi cybersecurity tadi saya udah nyebutin ada people, process, teknologi (PPT). Jadi itu kalau kita implementasi kita akan main di situ, people, process, teknologi. Cuman kalau kita lagi jalanin makhluk itu, ada proses yang namanya plan, do, check, act. Ini gambar aja ya. PDCA Cyber Security. Jadi ada plan, do, check, act, cycle. Siklus plan, do, check, act. Ini kita lihat gambarnya aja. Ini gambarnya kayak ginilah kira-kira. Nih ya. Plan, do, check, act. Jadi kita rencanain, terus kita implementasi. Oke. Terus kita monitor kalau ada apa-apa, kita harus bereaksi. Oke. Nah, di sini di bagian plan ini harusnya masuknya di bagian plan. Maaf. Nah, ini proses ini harusnya direncanakan dari plan sebenarnya.
dan kita seringkali miss di sini. Hati-hati, kontrolnya ada 114 kontrol. Tadi kontrol-kontrol tadi ya. Apakah ada komitmen dari pimpinan? Apakah ada SDM-nya? SDM-nya kerjanya seperti apa? Apakah dicampur antara si auditor sama si implementer? Harusnya nggak boleh dicampur, soalnya kalau nggak jadi ada konflik of interest di situ. Jadi kayak gitu harus hati-hati banget tuh sebetulnya. Oke. Nah, itu kontrol-kontrol ini harus dicek semua, dan ini harus direncanakan dari awal banget. Seringkali kita waktu merencanakan suatu sistem, karena nggak nguasain yang namanya ISO 2701, ya udah ini mah rada di skip sembarangan gitu, di skip aja. Jadi harusnya prosesnya ini terjadi. Risk assessment lumayan bonyok. Kalau mau gombal sih cari ininya ya, cari contekan. Jadi carinya template. Jadi keyword-keywordnya kayak gini semua nih, template, template, risk assessment, Excel, bisa ISO 2701, bisa ISO 31000, boleh. Tapi kayak gini aja. Nah, IT gitu ya. IT atau cyber ya. Cyber risk assessment. Nah, udah cari template. Di sini kebetulan ada salah satu yang paling banyak tuh Smartsheet ini, paling banyak dia ngasih ini. Di sini ada project manager, dan ini mereka suka ngasih template-template yang free kayak gitu. Oke. Jadi sarannya coba ambil kayak gini ya, nih kayak gini ya. Bisa kelihatan template-nya, bisa diambil Excel, Word, PDF, Adobe segala macam, silahkan diambil supaya hidupnya enak. Di sini ada risk assessment report template, risk assessment checklist, risk mitigation plan matrix, ada kayak gini-gini nih. Ini risk assessment report ya. Ada nih risk security risk assessment template, kemudian di sini risk mitigation plan, nih ada semua. Cuman dengan modal template ini juga susah sih sebenarnya, kita harus benar-benar ngerti di dalamnya. Jadi ini proses belajar sih. Jadi mudah-mudahan Anda udah mulai tahu, oke, ini saya kasih jalan yang cepat ya. Minta maaf saya kasih banyak template-template gini supaya lu hidupnya lebih gampang. Kalau nggak pakai template ini lebih susah sih, karena kita harus ngarang. Kalau udah ngarang susah, mendingan kita colong dulu, baru udah gitu udah kebayang, terus mulai ngarang ngisinya gimana gitu. Soalnya itu akhirnya ujungnya nanti dari sini kita bisa tahu, oke, aset yang paling berbahaya kalau sampai jebol yang mana gitu. Misalnya hasil analisa adalah asetnya misalnya data transaksi, kalau misalnya e-commerce kan data transaksi, atau data si nasabah atau user gitu ya. Jadi itu yang harus diselamatin. Proses nyelamatin kayak gimana, itu harus dievaluasi semua sih. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Sorry, salah lagi. Ini udah kebayang. Jadi proses ini sebenarnya dilakukan kalau saya lebih suka dari waktu planning. Ini mulai dikerjakan dari planning. Jangan planningnya di skip, udah gitu implementasi. Nggak bisa, pasti pusing kepala lu. Kita butuh apa aja ya? Kan nggak tahu. Jadi ini harus dilakukan dari sejak planningnya sebenarnya. Oke? Dan kita sering miss di sini. Bukan sering sih, emang miss karena nggak tahu. Dan gue ngeliat di depan mata soalnya. Dikasih tahu susah banget. Jadi banyak institusi, kementerian, lembaga segala macam, karena mereka backgroundnya rata-rata emang bukan IT ya. Pimpinannya kan rata-rata bukan IT kan. Nah, ini dikasih tahu susah. Yang dipakai di ISO 2701 adalah Annex A-nya. Ini dokumen referensi yang disediakan dan dapat dijadikan rujukan untuk menentukan kontrol keamanan yang perlu diterapkan dalam SMK. Jadi kontrolnya ada di Annex A yang ada 114. Nih kalau kita balikin, ini adalah Annex A 114 kontrol. Ini yang penting. Oke. Kontrolnya yang tadi tuh. Oke, apakah ada dokumen ini, apakah ada ini. Nah, itu kontrolnya tuh di situ. Oke. Nah, ini contoh kontrolnya, kebijakan keamanan informasi, apakah ada organisasi untuk keamanan informasi, apa ada sumber dayanya, apakah ada manajemen buat aset
aset IT-nya, kontrol akses, kriptografi, ini segala macam. Totalnya ini kan A5, A6 dan seterusnya. Tadi ada sub-subnya segala macam, totalnya ada 114. Oke. Relasi dengan vendor seperti apa? Manajemen isu informasi, kepatuhan, compliance seperti apa? Ini semuanya harus ada dan semuanya terdokumentasi. Ini yang kalau ini 2024 besok, oke, 2024 besok kan ada pemilu ya. Presidennya akan meng-approve SPBE lagi. Jadi ada sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Di balik SPBE ini salah satu yang akan dominan yang akan dinilai di SPBE ini, dan ini akan masuk ke semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah macam-macam itu, yang akan dinilai adalah makhluk ini. ISO 2701 ini akan dinilai. Dan ini kunci utamanya harus semuanya terdokumentasi, ada tulisannya. Ya, dari sisi tulisan sebenarnya paling gampang sih cari contekan sih sebenarnya, jujur. Kalau cuma tulisan doang cari contekan dan itu nilainya udah bagus. Tantangan kedua adalah gimana caranya supaya tulisan tadi yang hasil kita nyontek tadi bisa diresapi sama semua orang yang ada dalam organisasi. Itu yang seru banget. Contoh, saya kasih contoh ya. Di Bank Indonesia misalnya, BI, Bank Indonesia, untuk supaya semua user ngerti tentang resiko keamanan informasi, caranya setiap kali, jadi mereka minta soal ke saya sih kemarin, anak-anak BI. Udah berapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Mono, boleh dong minta soal buat keamanan informasi. Bukan, lebih judulnya bukan keamanan informasi sih, internet safety. Bagaimana kita, ini buat end user ya, bukan buat admin, bukan buat manajemen, bukan. Jadi buat end user, buat user biasa, buat pegawai biasa, mereka butuh yang namanya tentang internet safety. Bagaimana kita bisa aman pakai internet. Contoh, kalau kita di luar dari lingkungan kantor, lingkungan kerja, kalau akses pakai VPN, misal kayak gitu. VPN-nya juga harus VPN punya BI sendiri, jangan pakai yang free VPN, bukan. Pakai VPN BI buat masuk ke dalam jaringan dalam kantor. Terus gadget yang kita pegang nggak boleh dipinjemin ke anak, ke istri, segala macam, nggak boleh gitu. Jadi aturan-aturan seperti itu kan harus diresapi sama mereka semua. Jadi caranya supaya mereka bisa ngeresapin adalah tiap kali mereka login ke sistemnya dalam Bank Indonesia BI, dikasih satu soal, jawab. Jadi dikasih multiple choice buat login. Jadi tekniknya kayak gitu kepaksa. Kalau bayangin kan BI kan jumlah orangnya ribuan. Ya udah kepaksa tiap kali login lu dikasih kerjaan gitu. Dampak SPB buat umat maksudnya buat rakyat ada nggak? Ada. Ini bukan dampak ya, harapannya. Ini ada pertanyaan dari Mas Zen itu. Jadi harapannya dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, harapannya layanan pemerintah pada masyarakat lebih cepat, lebih efisien. Kira-kira kayak gitu. Contoh, paling sederhana contohnya gini ya. KTP. Zaman dulu kala, mungkin Anda masih pada kecil kali ya. Buat ngurus KTP itu setengah mati loh. Perizinan setengah mati. Sekarang udah lebih cepat. Nah ini yang nyebelinnya. Ini saya kasih cerita dikit lah. Kebetulan istrinya anak saya kerjanya di DPRD DKI. Jadi pakai bajunya baju ASN dong, warna coklat gitu. Dan mereka ngurusin KTP lah waktu itu. Ya udah, suaminya tuh anak saya kan. Anak saya waktu ke kelurahan ngurusin KTP, ya udah Bapak tinggal dulu, nanti berapa hari lagi silahkan diambil. Datanglah istrinya pakai baju coklat. Pak, saya mau ngurus KTP. Oh iya Bu, sini diurusin langsung. Hari itu berapa menit kemudian selesai. Jadi sebetulnya secara sistem bisa cepat. Jadi yang jadi masalah adalah prosedurnya. Prosedur buat ngurusin yang itunya. Jadi manusianya yang bikin lambat sih sebenarnya. Kalau sistemnya kenceng banget sih sebenarnya. Nah, jadi itu SPBW.
ada intervensi manusia. Ya itu dah, aduh pusing gua ngelihatnya kayak gituan ya, pening. Dan saya ngelihat di depan mata sendiri kan kesel ngelihatnya. Secara sistem sebetulnya bisa, tapi kalau punya uang punya kuasa. Kalau ini kebetulan kalau menantu saya itu bukan punya uang, dia punya baju seragam. Dah, stop. Ini beres ya, kebayang ya. Jadi tolong dibaca-baca karena ini nanti yang jadi kuncinya. Nah, terus kalau lebih detailnya kayak gini nih. Jadi ngederet nih A7.1.1, A7.1.2. Nah, ngederet sampai 33 kayak gini. Makanya kita punya 114 kontrol. Oke. Dibaca-baca di sini. Kalau saran saya coba lihat-lihat di buku-buku lah. Kalau bisa ngopi perpustakaan saya, sebagian ada kayak giniannya sih, bisa dibaca. Tapi kalau mau gampang cepet nggak usah mikir, cari contekan, gitu ya. Nah ini kayak gini lah bentuk-bentuknya. Ini juga kayak gini. Ada A941 Information Access Restriction. Dia nerangin kayak gini. Kebanyakan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya hampir nggak ada. Ya nasib lah. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sorry. Nah, jadi prosesnya adalah plan, do, check, act. Secara gede kayak gini ya, plan, do, check, act. Dan ini yang akan dicek sama kontrolnya ISO 27001. Oke. Jadi ISO 27001 waktu di planning dia akan ngelihat leadership. Ada nggak komitmen dari pimpinan? Kebijakannya ada nggak? Tugas tanggung jawab udah gitu, otoritas dalam organisasi ada nggak? Gitu ya. Ini harus bentuknya dokumen loh. Ini bukan ya gitu, bukan. Kita butuh ada dokumen. Dokumen misalnya memang ada surat dari direktur atau apa yang nentuin. Oke, kita komit nanti yang dikasih tugas siapa, tugasnya apa, jelas semuanya keluar di sini. Jadi ini dalam plan. Ada nggak proses perencanaan? Kalau ada risk, tindakan untuk menangani kayak gimana? Nah, yang perlu kita pahami benar-benar di sini semua adalah resiko implementasi. Resikonya itu efeknya bukan hanya server jebol. Efek yang paling parah adalah misalnya data leak, bocor. Data bocor itu paling parah. Konsekuensi dari data bocor, kepercayaan, trust ke organisasi kita hilang, dan untuk kembaliin trust itu setengah mati. Gitu ya. Dan itu kita harus pakai taktik tuh akhirnya. Gimana caranya dengan kondisi data bocor tapi orang tetap trust ke kita. Coba ya perhatiin baik-baik. Beberapa bulan yang lalu kan ada bank yang jebol tuh ya, B titik-titik gitu. 3 huruf. Jebol kan? Perhatiin baik-baik cara mereka bekerja. Oke. Dia langsung ngeblokir semua media. Asli diblokir semua media supaya trustnya tetap kepegang. Walaupun masih jebol kondisinya. Gitu. Ya, itu yang nyebutkan Anda ya. Jadi bukan gue selamat. Soalnya ini kan direkam. Oh, bina sarana informatika. Ya, begitu deh. Jadi ini perlu belajar. Jadi ini urusan ini jadi ini kalau udah main ISO 27001, urusannya bukan masalah teknologi jeblok, bukan. Jadi itu nanti udah ngerambat kemana-mana soalnya, gitu ya. Nah, di sini juga yang nomor 4, kontekstualisasi harus ada organisasinya, menentukan ruang lingkup SMKI-nya sampai mana aja, gitu ya. Ini harus didefinisikan. Bentuknya tertulis semua ya. Terus si cybersecurity harus dapat support ya, support resource, kompetensi, awareness, communication, dokumentasi. Ini harus semuanya ada nih. Kalau nggak jalan sistemnya. Dan ini lintas bidang loh, hati-hati. Jadi kita yang analisa mindsetnya bukan cuma teknologi. Selama ini kalau saya ngajarin teknologi doang ya, cara nginstall kayak gini, cara ngesetnya kayak gini, nanti bentuknya kayak gini, gitu ya. Jadi pada kenyataan waktu kita di lapangan, ini lintas bidang banget. Nah, sense ini agak susah buat ditularin. Ini perlu jam terbang sih, jujur perlu jam terbang, perlu ketemu orang, segala macam.
gitu ya. Ini masih di plan nih. Nah, sekarang do itu lebih ke operation sama ke eh, instalasi dan sebagainya. Jadi perencanaan pengendalian operasi, asesmen risiko kawasan isolasi, penanganan kalau ada terjadi. Ini do-nya di situ. Oke. Sebagian besar dari do adalah bikin orang IT, orang operation seperti kita, orang-orang IT pusing kepala. Nih do-nya di situ. Jadi ilmu kita banyak di do. Cuman kalau kita udah jago di do-nya, di bagian perencanaan segala macam jadi enak. Kita bisa kasih masukan banyak. Gue butuh lu trafficnya segini gede, gue butuh router yang segini gede gitu kira-kira. Kalau enggak, ini kejadian benerannya, contoh kejadian paling blow on yang terjadi di Republik ini. Coba perhatiin kalau ini pengumuman siswa masuk sekolah, gitu ya. Kan itu sesuatu yang biasa aja. Cuman bayangin servernya langsung kolaps kan waktu diumumin tanggal sekian Anda bisa lihat anak Anda masuk ke sekolah mana. Server kolaps. Itu bukan masalah cyber security sih sebenarnya. Ya, harusnya itu masalah performance server aja. Cuman karena dia collapse, ini jadi kacau semua ceritanya kan. Dan orang ngelihatnya bisa di DDoS lah, di-hack lah apa. Padahal sih karena satu kotak akses ke servernya yang cuma satu biji itu, ya jeblok lah. Jadi harusnya di sini, di atas ini, resiko-resiko ini harus dilihat. Resiko bukan cuma hacking ya. Resiko itu bisa jadi performance servernya jebol karena yang akses gede banget. Jadi itu harus dilihat juga gitu ya. Ini mulai harus orang operation emang harus punya jam terbang di situ. Baru dia bisa ngasih tahu. Kita ini masalah bukan hacker doang loh. Ini ada masalah karena yang akses satu kota. Bayangin satu kota sekolah kalau di Jakarta kan sekolahnya ada berapa biji. Terus orang tua siswa ada berapa? Belum omnya, belum neneknya pengen lihat juga. Jebol lah tuh server. Dan mereka biasanya nggak nyiapin. Rata-rata pemerintah kan caranya adalah dia beli server, bukan. Nah, itu sama juga pajak sama tuh. Sama betul. Mas Erik ya. Sama. Jadi dan mereka tuh jujur sih saya lihat mereka tuh nggak pernah belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Gitu. Pusing kepala saya ngelihatnya. Dan dikasih tahu susah gitu. Karena mindset mereka pengadaan barang. Iya. Tips ada tips buat ngasih nasihat. Tips saya jahat sih, kalau tips saya sih asli tips saya jahat. Jadi caranya main dengan media sih, asli main dengan media. Jadi kasih tahu media kalau misalnya jebol segala macam, media biar ngewawancari orang-orang segala macam. Udah gitu dinaikin lah di media. Akibatnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya pimpinan bisa jatuh jabatannya. Dia bisa dicoret dari jabatannya. Dan mereka biasanya pimpinan nggak mau nama baiknya jelek. Jadi sebetulnya ujungnya bukan masalah performance apa-apa. Intinya pimpinan berusaha supaya karirnya mulus. Itu aja sih caranya. Ya lu kalau macam-macam ya minta maaf, ini gue lepasin ke media, ya kepaksa dia kerjain. Jadi jahat sih. Sebenarnya nggak baik kayak gitu. Cuman gimana ya, Republik ini kadang-kadang harus pakai gaya-gaya zaman jahiliyah. Kalau nggak aduh ampun dah gue nyerah. Gitu ya. Nah, ini udah plan, udah mulai kebayang. Sekarang cek. Cek itu kira-kira paling gampang. Cek itu sebenarnya pengetahuan, penggunaan, analisa segala macam ya. Tapi intinya kalau cek yang akan kerasa banget, kita harus implementasi SOC. Security Operation Center tadi. Itu kita operasiin beneran. Nah, cuman jujur, ini ngomong SOC ya, ini gue belak-belakan aja sama lu pada kejadian yang di lapangannya ya. Jujur, ini kalau kita lihat SOC kan SOC di kementerian ya, kementerian, bener nggak? Saya pengen cari gambar ya. Oke, ini nggak kelihatan SOC. Saya kasih SOC yang beneran aja, yang ada gambarnya bocor. Harusnya SOC nggak boleh bocor ya. Ini ada pertanyaan kenapa implementasi IT di kantor-kantor pemerintah agak katro. Kalau mau dilihat secara sederhana, ujung-ujungnya adalah manusia sih sebenarnya.
Jadi orang yang memang di sananya dan itu satu manusia, kedua mereka banyak dibatasi geraknya oleh aturan mereka sendiri sih. Ujungnya di situ. Oke, saya akan kasih lihat SOC yang benar ya, drone emprit. Ini harusnya gambar ini nggak keluar, tapi entah kenapa ini keluarnya parah banget ini. Ini yang Anda lihat ini SOC. Saya nggak akan ngasih tahu SOC-nya di mana, soalnya ada gambarnya Ono juga. Ini adalah gambar dari SOC banget. Oke, yang di atas-atas ini nih. Oke. Ini jadi SOC yang ada di pemerintah rata-rata bentuknya kayak gini. Jadi ada ruangan, terus ada TV gede banget dari ujung sampai jadi satu tembok ini isinya TV. Jadi layar bisa kita sorot ke tembok seperti ini. Udah gitu di belakang ini ada kayak apa ya? Kayak ruang kelas sih sebenarnya. Jadi ada ruang kelas kan apa sih? Ya Ismail. Ini Ismail Fahmi kalau tahu. Kebetulan Ismail itu tugas akhir S1-nya sama saya. Ini ada Ono nih sebelahnya nih Ono. Ini Ismail. Ini guru sama muridnya sih sebenarnya. Cuman si Ismail udah jago sih sekarang. Oke. No viral, no justice. Keren itu. No viral, no justice. Cool. Bagus. Jadi OSISnya kayak gini. Nah, ini saya kasih cerita dikit lah. Saya nggak usah ceritain instansinya di mana. Cuman kejadiannya SOC ya, kalau ini kan SOC-nya si yang dibikin sama Ismail Fahmi itu buat nganalisa ini ya, nganalisa media sosial, postingan orang-orang udah gitu dia visualisasi dalam bentuk graf seperti ini. Nah, waktu itu SOC-nya betul-betul SOC kayak apa sih namanya? Kayak Snort sih sebenarnya. Snort dan teman-temannya lah. Dari situ kita bisa ngelihat IP source dari yang nyerang sama destination kemana. Udah gitu anak-anak pakai kan ada geo IP ya. Kita bisa lihat posisi IP ini lokasinya dari mana. Kita tahu misalnya dari Eropa, dari Amerika segala macam dia nyerang ke Indonesia. Udah gitu anak-anak kan biasa kan iseng banget kalau bikin gambar. Dia bikin peta dunia. Udah gitu IP yang nyerangnya dia bikin kayak rudal gitu dari Amerika dari sini. Bayangin ada serangan yang bentuknya kayak gitu kayak rudal gitu. Padahal itu IP maksudnya. Source-nya dari mana, destination kemana. Nah itu pimpinan langsung nanya ke saya, Pono, itu yang digambar apa ya? Wah mati gue. Harus nerangin ke pimpinannya kayak gitu kan. Ini ada pertanyaan, VPN kebaca nggak destination-nya ya? Kalau VPN akan kebaca IP source-nya jadi IP VPN. Bukan IP yang aslinya gitu kira-kira gitu. Jadi ini balik lagi ke cerita tadi bahwa si pimpinan akhirnya nanya kayak gitu. Akhirnya saya pikir oke, yaudah gini aja deh. Gue merah putih aja, gue ajarin anak buah lu biar pintar-pintar. Saya gituin ya, saya datang, saya ajarin. Kenyataannya pada nggak bisa. Karena dasar jaringannya nggak kuat gitu. Cuman nggak saya ceritain lebih lanjut ya. Nggak enak soalnya. Kasian. Ini drone emprit cara kerjanya gimana? Oke. Kalau mau lihat cara kerjanya drone emprit, saya kasih versi yang sederhananya aja ya. Kompasiana.com. Oke, bisa masuk ke Kompasiana. Kompasisiana.com. OWP. Oke. Nih saya dulu sempat nulis banyak di Kompasiana. Nih salah satunya ini dia. Nih pada dasarnya dia adalah text mining buat ngelihat nganalisa tulisan-tulisan yang ada di media sosial. Oke, ini dia. Ini dia. Oke. Di sini saya terangin sih. Nih. Langkahnya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Oke. Langkahnya ditulis. Intinya dia ngambil teks yang ada di saya caranya googling. Cuman kalau kita lebih pintar daripada itu kita bisa crawling. Ada tool-toolnya di GitHub banyak lah buat crawling, ngambil tulisan yang ada di website yang ada di internet, di media sosial bisa diambil. Kalau saya waktu itu pakai googling aja soalnya males, yang lebih seru dari itu soalnya mesin saya juga terbatas. Akhirnya saya googling aja.
keywordnya yang ini. Kemudian udah gitu kita coding. Coding intinya adalah kita ngitung kata ini ada berapa, kata itu ada berapa. Gitu. Jadi yang pertama dari ngitung jumlah kata. Sebenarnya statistik banget ngitung kata. Yang kedua adalah berapa kali kemunculan kata ini yang pasangan kata ini dengan kata ini. Itu untuk konteks ya. Kalau ada kata ini, ada kata ini. Itu konteksnya bisa kita lihat. Oke. Nah, dari situ saya nanya dikit ya. Udah gitu kita visualisasi. Oke, sekarang sih hasil visualisasinya coba kita lihat. Nah, ini nih visualisasinya. Ini kalau kita lihat di sini, kata yang saya pakai adalah Agus Silvi, Ahok, Anies. Ada 3 keyword yang saya pakai. Ini lagi zamannya pemilu ya, pemilunya DKI. Agus Silvi, Ahok, dan Anies. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau katanya makin sering muncul, katanya jadi makin besar. Supaya gampang visualisasi, saya nggak pakai angka. Katanya digedein aja. Kalau hubungan antar kata ini sering terjadi, garisnya makin besar. Kira-kira gitu. Coba sekarang silakan tulis di chat. Gambar ini dari siapa? Kan ada 3 nih. Agus Silvi, Ahok, sama Anies. Ini siapa nih? Gambar ini siapa? Agus Silvi, Ahok, apa Anies? Silakan tulis di chat. Siapa ini gambar ini? Ada yang bisa nebak nggak nih gambarnya siapa? Gambar hasil analisanya siapa? Nggak bisa nebak? Nggak kebayang? Pakai Spark sama Superset kah? Enggak, ini bukan pakai Spark ini mah. Ini pakai Python biasa. Source code-nya ada di sini dah. Kalau mau tahu, ada di sini. Ono Center. Text mining. Nih, source code-nya ada di sini, bisa diambil-ambilin lah. Bisa dilihat-lihat nih. Nih, source code-nya ada di sini. Nih, bisa nganalisa nih. Jadi source code-nya saya kasih semua, jangan khawatir. Jadi bukan pakai yang canggih-canggih, enggak, ini mah blow-on banget nih. Nggak bisa nebak nih ya. Ini bisa dipakai buat sentimen analisis. Bisa sentimen analisis. Kalau yang ini kebetulan bukan sentimen analisis. Ini kan ada Ahok gede, padahal dia ini kalau dilihat nih kecil tulisannya nih Agus Silvi nih sebenarnya. Saya juga bingung. Saya berapa kali saya kerjain kok keluarnya Ahok terus. Oh, ternyata Agus nyerang Ahok. Makanya kata Ahok jadi munculnya gede. Agusnya sendiri nggak gede. Akibatnya Agus kalah waktu pemilu. Nah, kalau Ahok, gambar yang ini nih. Ini Ahok banget nih. Ahok, sidang, Jakarta, agama, umat. Ini Ahok banget. Nah, terus yang terakhir ini Anies. Anies ternyata Baswedan yang beken, bukan Aniesnya sih. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Nah, jadi kira-kira kayak gini aja sih. Nih, jadi gue salah topik nih. Ini salah topik ya. Oke, ini minta maaf nih. Saya tutup aja biar... Soalnya kalau udah ngomong yang ini, saya lebih suka ginian daripada hobi yang benernya Ono yang ini sih sebenarnya. Cuman buat cari duit kepaksa cyber security. Prediksi 2024 gimana? Enggak gue kerjain, males. Males jadi dukun ah. Ntar sensitif kalau yang itu mah. Untuk menyamarkan IP pada saat melakukan serangan pakai apa? Untuk sebenarnya nggak nyamarin IP sih sebenarnya. Kita ganti IP dengan IP yang lain. Jadi IP-nya nggak kesamar sih sebenarnya. Jadi kita ganti IP dengan IP yang lain dengan cara proxy. Bayangkan kalau proxy masuk ke proxy, masuk ke proxy, masuk ke proxy, masuk ke proxy, masuk ke proxy. Gitu ya. Ya udah, akhirnya kan bingung IP-nya yang mana. Nah, itu yang namanya Tor network dan sebagainya. Ada Tor network, itu proxy masuk ke proxy, masuk ke proxy sih sebenarnya. Supaya kita bisa anonimus secara online, kita ada Tor project, kita bisa pakai Tor browser segala macam. Jadi ini yang bikin supaya kita kayaknya anonimus. Tapi hati-hati dengan makhluk yang ini, soalnya masang proksinya belum tentu orang baik. Kadang-kadang proksinya dipasang sama CIA, sama intelijen Amerika dan sebagainya. Akibatnya dia bisa monitoring kita kemana. Jadi hati-hati main kayak ginian juga. Oke, kalau saya sih nggak main kayak ginian, jujur. Saya nggak main kayak ginian. Jadi cara mainnya adalah ya udah, gue sirotol mustaqim aja, selesai. Deh, aman hidupnya. Beres ya. Apa bedanya VPN dengan proxy chain? Lebih secure mana? Sebetulnya kalau dari kata proxy-nya sendiri,
proxy itu tidak ada enkripsi sebenarnya. Kalau proxy-nya sendiri itu nggak ada enkripsi di proxy. Oke, VPN di enkripsi. Jadi di proxy chain, kalau yang secara teori yang benernya ya, di proxy chain itu semua traffic tidak di-encrypt bisa kelihatan. Cuman kalau kondisi hari ini sih proxy chain-nya juga di-encrypt juga, jadi lebih aman sih. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau VPN bukan proxy, kalau VPN itu traffic di-enkripsi aja. Kalau proxy chain VPN Hope, wah itu lebih keren. VPN masuk ke VPN lagi, masuk ke VPN, oh udah aman dah. Cuman hati-hati main kayak gituan ya. Artinya si admin VPN-nya tetap bisa ngeliat kita loh, hati-hati. Itu aja sih. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu yang baik-baik aja sih, aman-aman aja sih sebenarnya. Kalau kita yang mulai kacau, yang bisa kacau, itu aja sih. Oke, saya Mas Ed, sorry mana sini ya. Ini udah mulai beres. Dan di proses cek ini kita ngaudit lagi. Jadi waktu perencanaan sebaiknya ada ISO 27001, dicek juga ada audit lagi di situ. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan perlu tindakan korektif, peningkatan buat secara kesinambungan, nah ini masuk ke act-nya. Oke. Tapi muter lagi ntar. Di sini waktu act ini nanti masuk lagi ke plan, do, cek, act lagi, plan, do. Jadi prosesnya kira-kira kayak gini. Beres ya? Oke, lanjut. Ini diulang lagi, plan itu apa, do, check, act. Beres ya. Tapi tadi penjelasannya mudah-mudahan udah lumayan oke lah. Wah, ini udah lebih detail lagi. Plan itu ada organisasi, kepemimpinan, perencanaan. Kira-kira kayak gitu yang ada di plan. Dukungan, support juga. Do itu operasional. Oke. Kalau saya lebih ke arah instalasi juga kalau saya ya. Jadi kalau kita sebagai auditor, kita akan ngecek ini ada nggak sih, ini ada nggak sih. Jadi di kontrol-kontrol ini kan kontrol bukan cuman apa ya, bukan cuman kontrol gitu, bukan. Tapi kan kalau operasional implementasi kontrol itu kita juga ngecek makhluknya ada nggak. Kalau yang lebih ekstrim teman-teman biasanya waktu audit do ini kita juga ngehajar sistemnya sih. Passwordnya dihack. Tidak ada yang aman di dunia maya. Intinya ginilah, buatan manusia itu ada yang ahli neraka, ada yang ahli surga gitu. Dan itu juga ada di dunia maya, sama aja. Masalahnya banyak orang nyangka di internet isinya ahli surga semua. Kadang-kadang orang nyangka gitu loh. Ini hari ini aja saya dapat email dari seseorang, Pak, saya udah ditipu nih, saya udah transfer duit berapa kali buat investasi, saya dikerjain harus ini buat marketing gitu. Tapi dia transfer duit juga, lu gila. Dia dikerjain, dia keluarin duit juga. Dan duit itu nggak bisa dibalikin kalau lu harus transfer lagi. Dia harus transfer 22,5 juta lagi. Dia udah transfer hampir 20 juta. Dia harus transfer lagi 22,5 lagi. Katanya duitnya baru dibalikin. Tapi kalau lu telat transfer, duitnya akan angus. Sampai nangis-nangis ke saya, coba. Aduh, pusing gua. Orang pada tega kayak gitu sih. Nah, ini kalau yang evaluasi ini, pengawasan, pengukuran, analisa, evaluasi, audit internal, tinjauan manajemen, dan act untuk perbaikan. Kalau ada yang tidak sesuai, ada tindakan koreksi, perbaikan keberlanjutan. Berlanjutan artinya terus-menerus lah ya, siklus ini diputar terus, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ada 3 level besar, ada strategis, operasional, satu lagi optional. Di sini ada kebijakan dan standar, ini harus semuanya tertulis ini ya, hati-hati. Ini yang kita omongin semua tertulis. Nah, ini masalah paling besar adalah nulis. Jadi caranya paling enak adalah cari contekan sih sebenarnya. Oke. Di sana ini ada komitmen yang dituangkan dalam bentuk kebijakan, standar, sasaran, rencana terkait pengembangan, penerapan, dan peningkatan SMKI. Itu level atas. Ini biasanya pimpinan segala macam yang bikin. Cuman tetap kalau di satu lembaga, institusi segala macam, ini yang ngedrive-nya harus orang IT sih. Seringkali orang IT yang ngedrive-nya. Soalnya pimpinan kadang-kadang nggak ngerti gitu. Jadi kepaksa orang IT yang ngedrive. Prosedur, panduan, petunjuk pelaksanaan, ini orang IT banget. Oke. Dikembangkan secara internal, memuat cara penerapan kebijakan. Ini udah implementasi ya, operation. Oke.
Terus yang terakhir ini opsional aja sih, instruksi kerja petunjuk teknis formulir form. Ini supaya gampang aja sih gitu. Kalau enggak orang kadang-kadang bingung kalau bacanya aturan, nanti informasi apa yang perlu kita masukin kan bingung kalau di operasional kayak gini. Kalau di ada formnya segala macam lebih enak. Jadi kira-kira bentuk struktur dokumennya kira-kira kayak gini. Nah, terus output dari ISO 2701 adalah dokumen persyaratan buat ini ISO, terus dokumen yang terkait dengan yang diterapkan oleh organisasi, dokumen untuk kontrol dan sebagainya ya. Jadi ini dokumen yang nomor 2 ini adalah misalnya, jadi kalau kita sebagai auditor kita kan nanya, ini misalnya tadi ya, pimpinan punya komitmen nggak bisa jawab yes no gitu, nggak bisa. Mana suratnya? Nah itu. Ini jadi semuanya bentuknya dokumen. Mana suratnya? Kita mendefinisikan metodologi untuk penilaian risiko, risk assessment, dan profil risiko organisasi, gitu ya. Ini harus keluarnya angka sih. Jadi tadi yang file-file Excel tadi, waktu kita isi, nanti keluarnya angka semua, dan nanti risiko organisasinya keluarnya angka juga. Apakah ini berbahaya atau gimana? Nah, udah selesai ini, boleh juga ngukur analisa perbaikan. Ngukur itu adalah kita pentest misalnya, kayak gitu. Jadi ini benar-benar dihajar beneran. Kalau yang ini yang kita analisis masih dokumen semua. Kalau yang ini benar-benar ngancurin sistem beneran. Kalau teman-teman saya di security kemarin kadang-kadang dia pentestnya secara fisik masuk ke lokasi, menyamar jadi misalnya petugas maintenance apa gitu, asli dikerjain kayak gitu. Dan ini masuknya ke bank. Jadi ke bank dia pura-pura jadi engineer, tukang perbaikan apa, AC kayak apa segala macam, nembus masuk ke dalam gitu. Soceng ya. Soceng yang ini fisik, tapi yang ini socengnya fisik banget ya. Jebol loh, banknya jebol loh, hati-hati gituin. Jadi ini sadis nih mainannya. Karena kita nggak bisa, harus memang benar-benar ngejebolin sistem, gitu ya. Nah, terus di sini, nah ini tadi yang People Process Technology ya, PPT. Kebanyakan manajemen arahnya ke teknologi. Dan hampir di semua lini saya ngelihatnya kayak gini. Saya ke Mabes lah, ke kementerian, lembaga, semua ngomongnya di sini nih, rata-rata. Kalau SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, selain yang teknologi, dia akan nilai proses. Cuman kelemahan dari semuanya adalah manusia. Kagak ada manusianya. Aduh, serem banget kalau udah tahu sih. Ini jadi awareness SMKI, keamanan manajemen ini nggak ada, delegasi keamanan informasi kagak ada, ini nggak ada orangnya segala macam. Terus rata-rata mereka kontrakin ke pihak ketiga. Dan ini yang membuat banyak instansi plat merah jebol karena kontrak ke pihak ketiga sih. Nah itu bahayanya di situ. Tapi itu kan bagian dari ini ya, keputusan manajemen. Apakah dia mau memelihara tukang coding internal atau dia subkontrakin ke pihak ketiga, memang aplikasinya jalan, tapi kan orangnya dari luar nih. Dan itu yang seringkali jebol. Jadi teman-teman saya yang jadi auditor forensik, jadi bukan SMKI ya, forensik, kalau ada kejadian perkara kan ada forensik yang cari barang bukti. Yang bikin jebol yang pihak ketiga ini sih, gitu. Oke. Padahal ada NDA, non disclosure agreement, jadi nggak boleh buka rahasia atau segala macam. Ini nggak ngepek sih, jebol. Jadi paling aman kalau melihara programmer internal. Paling aman yang itu sih sebenarnya. Oke. Cuman harganya jadi mahal. Udah gitu dari sisi anggaran anggaran si pemerintah, dari sisi gaji segala macam susah buat kasih duit ke mereka. Jadi rata-rata teman-teman akhirnya ngambil anak SMK segala macam buat jadi programmer di dalam. Tapi pada saat mereka udah jago, pasti cari kerjaan yang lain dong. Nah, pusing kepala dulu. Oke. Ini manfaatnya terutama reputasi, trust, ini paling penting.
Kalau di sisi orang swasta barangkali juga masalah marketing, karena ini trust urusannya dengan image, kredibilitas segala macam. Eh, Pengelolaan insiden yang lebih baik mengurangi biaya terkait kalau ada insiden. Nah, kadang-kadang waktu kita ngelola insiden, biayanya kayaknya mahal. Tapi kalau sampai jebol, lebih mahal lagi. Kita tinggal milih, mau bayar mahal yang ini atau bayar mahal sesudah jebol. Dan pada saat jebol, itu biasanya direktur IT segala macam bisa dipecat loh, didepak. Kejadian sih, jangan khawatir. Itu didepak. Jadi kalau Anda sebagai orang IT tinggal milih, lo mau request yang mahal sekarang daripada jebol, atau nanti kalau udah jebol baru kita request dengan harga yang lebih mahal dan kita didepak, kira-kira kayak gitu. Terus meningkatkan klien, terus ningkatin response time. Tapi ini tadi catatannya gitu ya, kalau di plat merah harusnya bisa meningkatkan response time, tapi ya begitu deh, ada di bawah mejanya ada proses yang berjalan juga itu antar manusia. Perubahan proses reaktif menjadi proaktif. Proaktif artinya kita harus semua lakukan sebelum kejadian. Kalau reaktif sudah kejadian baru kita bereaksi ya. Jadi kita harus planning yang benar di sini. Kalau reaktif ini kalau ada kejadian baru kita sibuk, bingung gitu. Meningkatkan organisasi internal dan juga jadi internal organisasinya yang diberesin nih sebenarnya. Nah, ini yang jadi masalah besar karena sebagian dari kita biasanya urusannya anggaran, rekrut orangnya, nyari orang yang jagonya juga susah. Orang-orang yang seperti Anda itu makhluk langka, biasanya masuk ke museum sih soalnya. Seperti gue juga sama. Oke, ini manfaat yang lainnya, keputusan berdasarkan data organisasi, kemudian ciptakan budaya perbaikan terus-menerus dari keamanan informasi. Nah, ini penting banget terus-menerusnya, karena sebagian besar organisasi itu cara mikirnya gini, oke, gue udah audit ISO 27001, udah laporin ke Kominfo, selesai dong tugasnya. Nggak usah ngerjain apa-apa lagi. Nah, mateng dah. Oke, harusnya itu terus-terusan dimonitoring. Terus awareness karyawan, standar keamanan informasi, ini harus jalan terus. Oke, yang terakhir, ini mitosnya ya, 2701 kayaknya kerjaan orang IT, padahal salah. Itu urusannya nulis policy, prosedur, padahal kita tahu ini udah urusan implementasi segala macam sebenarnya. Ini kita akan tertimbun banyak dokumen, isu bikin kerjaan kita susah, padahal kalau sampai jebol kerjaan kita lebih susah lagi. Ini bisa diimplementasi dalam waktu 2 bulan nggak? Karena ini siklus, cycle. Oke. We do it only because of the certification. Kebanyakan sih kayak gitu. Harusnya enggak. Kalau yang beneran ya. Kayak ini taruhannya nyawa soalnya. Taruhan nama baik, nyawa dan sebagainya. Karir ada di sini semua. Hati-hati. Beres ya? Oke. Sekarang kita masuk ke satu lagi. Udah jam berapa? Aduh, udah jam 9. Parah ya. Aduh, jadi nggak bisa. Ya, mana sih? Oke, ini dia. Kita incident response. Nah, ini PR-nya yang harus kita kerjain. Nanti mudah-mudahan dari penjelasan yang ini kita bisa ngelihat. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ininya ntar ya. Pelaporannya itu apa aja. Jadi cybersecurity tugas utamanya adalah identifikasi, mitigasi, sama manage cyber risk. Oke, dari digital asset yang ada di organisasi. Jadi 3 ini sih, identify, mitigate, manage cyber risk. Oke, jadi harus siap dari awal loh ini, hati-hati. Seringkali kita miss waktu planning. Kita nggak identifikasi, kita tidak manage risk, segala macam. Oke. Kalau mitigate kalau udah kejadian biasanya, tapi identify sama manage itu dari planning harus dimulai kita lakukan sih. Jadi kita harus mikir, ini kira-kira masalahnya apa? Contoh, ini kita buka-bukaan aja dikit ya, buka-bukaan dikit. Saya nggak berani buka banyak soalnya. Kadang-kadang kalau ember berbahaya banget. Contoh, teman-teman terutama di ini ya, teman-teman di ASN, di pemerintah segala macam, mereka kan ada kenaikan pangkat dan sebagainya, itu ada SK-nya. Ini SK-nya langsung disebarin di grup. Wah, itu resiko tinggi banget nih sebenarnya.
Tapi mereka kayak biasa aja gitu, nyebarin-nyebarin kayak gitu. Karena itu ada informasi data pribadi, ada segala macam, kita bisa lihat struktur organisasinya kelihatan semua. Ya udah bahaya. Apalagi kalau yang nyebarin ini urusannya kenaikan pangkat di sisi aparat. Nih, kejadian nih di aparat sering kayak gitu juga ya. Siapa yang nggak bangga sih naik pangkat? Ya, tapi kalau kayak gitu caranya kan berbahaya banget gitu, kira-kira gitu lah ya. Nah, sekarang risk. eh yang kena risk ada aset, ada serangannya itu sendiri, sama vulnerability dari aset. Jadi komponennya ada aset, threat, sama vulnerability. Ada 3 komponen dari risk itu. Aset sendiri ada yang berbahaya banget, critical. Ini critical sampai bisa hancur lebur, bahaya sekali. Ada yang dari sisi nilai dari asetnya, oke, harganya mahal banget segala macam. Tapi ada yang berbahaya, mungkin harga nggak seberapa, tapi dia bahaya. Contoh, data pribadi itu mungkin harga hampir nggak ada harganya ya. Tapi kalau jebol, hilang, lepas, bocor kan kacau banget. Ada yang harganya mahal banget, ya misalnya apa ya, pesawat terbangnya Pak Jokowi itu harganya mahal lah. Kalau Ono udah jelas nggak punya pesawat terbang kayak gitu. Jadi aset kayak gitu. Sekarang threat. Threatnya nanti kita bisa lihat, threat tuh ancaman ya. Karakteristik dari serangan kayak gimana, kemungkinan terjadinya kayak gimana, terus efeknya kayak gimana. Oke. Kalau dari sisi vulnerability, kita akan ngelihat akses ke situ, kontrol yang ada, terus attack exploit yang bisa dilakukan orang terhadap si sistem kita. Jadi kita ngelihatnya kayak gini nih kira-kira. Beres ya? Ini makhluknya yang kita lihat. Nah, sekarang waktu kita analisa risk management prosesnya, kira-kira kayak gini nih prosesnya. Ada identifikasi, analisis, evaluasi, treatment. Kira-kira kayak gini. Jadi kita akan identifikasi, analisa, evaluasi, treatment, balik lagi. Muter terus ini, jangan khawatir. Di sini ada komunikasi sama konsultansi, di sini ada monitoring sama review. Oke, ini akan muter terus nih. Ini akan bereaksi sebelah sini. Tapi puterannya kira-kira kayak gini ya. Identifikasi, analisis, evaluasi, treatment. Dan ini jadi masukan ke kontrol. Ini kalau kita lihat ini ISO 31000 ya. Kalau tadi kita ngobrolin di ISO 2701. Tolong dilihat baik-baik di sini. Ini berarti waktu kita bikin laporan, ini masuk nih. Ini masuk di laporan. Oke. Contoh laporan itu waktu pertemuan keberapa lupa. Kan kita melakukan vulnerability analysis ya. Kita nganalisa kelemahan dari sistem, apakah pakai aplikasi apa segala macam. Itu masuknya identifikasi sama analisa. Udah gitu kita mulai ngomong evaluasi. Nah, udah gitu kita harus ngomong lagi sebaiknya harus diapain nih dengan kondisi bolongnya kayak gini. Sarannya, perbaikannya seperti apa. Buat Anda yang lagi akan mengerjakan PR, paling gampang gini cara ngerjain PR-nya. Ini bisa kita ini bisa kita lakukan benar-benar vulnerability analysis pakai kali Linux segala macam ke server misalnya DVWA segala macam, dah. Nah, di treatment ini kan jebol nih. Nah, kita cari contekan lah cara treatmentnya di googling aja. Kalau misalnya ada SQL injection jebolnya kayak gini, sebaiknya apa yang harus dilakukan biar cepat prosesnya. Jadi ngerjain PR-nya bisa cepat, nggak masalah lah nyontek. Namanya belajar selalu nyontek sih, nggak ada yang kita pinter tiba-tiba kan nggak bisa. Kita mau nggak mau harus nyontek sih emang. Jadi kira-kira kayak gitu. Dan ini masuk ke dalam laporan yang tadi Mas Fikar sebutin, kira-kira kayak gini. Kira-kira. Tapi dia udah ada template-nya ya ntar. Template-nya diisi dengan ini. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, skenario dari resiko ada 5. Ada dari sisi pelakunya, aktornya, tipe dari ancamannya, eventnya, terus aset resource yang beresiko, yang kena resiko tadi, terus waktu. Oke.
Aktornya bisa internal bisa eksternal. Tipe serangannya bisa miscellaneous, emang jahat, kecelakaan, accident, error, gagal, bencana alam, terus masalah dari luar lah kira-kira. Eventnya bisa macam-macam juga di sini. Bisa karena memang desainnya nggak efektif, bisa karena eksekusinya nggak efektif, karena aturan, jadi terjadi resiko seperti ini. Karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan dari awal, inappropriate use dan sebagainya. Ini kira-kira kayak gitu ya. Dari sisi kejadiannya, yang diserang ya bisa macam-macam, bisa manusianya, bisa organisasinya, seluruh organisasi, proses, infrastruktur, sampai aplikasi. Nah, waktunya, ini kejadiannya mungkin nggak, durasinya bisa macam-macam, bisa ada yang sebentar, bisa ada yang lama. Yang seru dari durasi-durasi ini, kira-kira gini cara berpikirnya durasi. Bayangkan kemarin data jebol, datanya di imigrasi jebol kan, datanya di mana sih namanya, Dukcapil jebol, Bank B titik-titik jebol, itu pada jebol semua tuh. Data yang jebol, besarnya bukan 1 mega 2 mega, data yang jebol besarnya terabyte. Asli yang jebol terabyte. Yang seru dari pernah transfer file terabyte belum di internet kan, gede banget itu. Kita transfer file giga aja bisa lama ya. Kalau tera kan bisa seharian tuh transfer file, bisa beberapa hari barangkali buat transfer file terabyte. Yang seru, ini durasi kan bisa lama. Yang aneh, kok selama itu kita transfer file kok nggak ketahuan sih? Nah, itu yang seru sebetulnya. Ya barangkali copy offline, nggak tahu juga kita. Yang seru barang itu kan ada di online akhirnya. Nah berarti dia transfer lagi terabyte ke online. Nah seru banget tuh urusannya. Jadi ini aneh sebenarnya, durasinya lama nggak kedeteksi. Jadi ada masalah di apa tadi, plan do check, diceknya tuh masalah banget. Di copy dari beberapa IP. Iya, boleh pakai torrent segala macam ya. Tapi tetap harus kedeteksi dong, gila lu. Masa nggak kedeteksi segitu lama? Itu yang jadi masalah di saya sih sebenarnya. Aneh. Oke, sekarang kita evaluasi security control. Ini dari sisi risk ya. Security control adalah ISO 27001. Setelah risknya diidentifikasi, diprioritaskan, kita cek kontrol yang ada di ISO 27001 ini apakah sudah efektif untuk mitigasi risk yang kita identifikasi. Jadi ini gabung antara risk sama, jadi ISO 31000 sama 27001 itu saling melengkapi satu sama lain lah. Kita bisa aja ngerjain yang ISO 27001, udah gitu kita analisa risk, pas risk kita ngeliat loh, ternyata ini kita punya risiko ini nih, kontrolnya udah siap belum dengan ngadapin risiko ini. Jadi ini perlu dikerjain serius ini ya. Nah udah gitu kita bikin ranking dari risknya, terus kita cek kontrolnya ada nggak atau nggak ada kontrol. Apa kontrolnya cukup, kurang, atau nggak ada untuk ngatasin risk tadi. Jadi ini risk serius banget, harus dikerjain sih sebenarnya. Jadi kalau saya kerja biasanya risknya yang nomor 1 kita kerjain dulu. PR pertamanya ngerjain risk. Kita analisa risiko. Oke. Udah risikonya dapat, baru kita kerjain ISO 27001 dari kontrolnya untuk ngatasin risiko tadi. Soalnya ini kalau kita kontrol dulu terus baru risk, pusing sih sebenarnya. Jadi mendingan risk dulu baru kontrol. Cuma waktu saya nerangin saya balik dulu ya. Tadi kan kita neranginnya kebalik kan, kontrolnya dulu diterangin baru risknya diterangin. Soalnya kalau nggak ngelihat kontrol, tau risk terus ke kontrol, nanti nggak kebayang. Supaya kebayang, oh kita punya yang namanya kontrol. Dari situ kita udah tahu risk, nah udah mulai nyambung nih. Oke. Jadi sangat penting kriteria yang dipakai untuk memilih kontrol apa yang kita pakai, termasuk cost of control. Ya, biaya untuk operasional dari kontrol tadi tidak boleh melebihi biaya dari aset yang kita proteksi. Kalau enggak, bandar bisa tekor, gitu ya. Jadi biaya kontrol jangan sampai lebih dari harga aset, kira-kira kayak gitu, supaya bandar nggak tekor. Intinya itu aja sih. Jadi
Kalau harga, tapi yang jadi masalah nih ya, data pribadi kalau kita lihat dari sisi harga sih hampir nggak ada. Cuman harga yang kita bayar mahal adalah kepercayaan trust. Itu bayarnya mahal. Jadi ada aset-aset yang secara fisik nggak kelihatan, tapi harganya mahal. Nah itu jadi seru tuh untuk nentuin harga, jadi bingung. Kalau secara fisik barangnya kelihatan sih gampang ya. Misalnya kabelan harganya berapa? Kalau kabelannya putus ya tinggal disambung kan. Tapi harga kan tinggal cuma berapa ribu perak. Tapi kalau kepercayaan trust itu harganya unlimited tuh. Pusing kepala adalah urusannya di situ ya. Terus ya. Nah, ini workflow-nya kira-kira cara membuat. Jadi kita bikin skenario sih, jujur kita bikin skenario, kita bikin analisa. eh Terus eh ini bikin ranking, oke. Nah, kemudian kita milih responsnya, pilihan responsnya, oke. Ada pilihan responsnya ada 4 nih: avoid, mitigate, share, accept. Oke. Avoid tuh hindari, mitigate tuh hadapi lah, hadapi resiko tadi. eh Mitigate tuh cari solusi risk tadi. Terus share itu risknya dikasih ke orang lain. Caranya bayar asuransi. Contohnya gitu. Kalau share transfer itu risknya dikasih ke orang lain, suruh orang lain yang bayar. Kita bayar orang lain supaya nerima resiko tadi. Bayar asuransi nih, contoh paling gampang asuransi. Atau kita terima risikonya. Jadi ada 4 pilihan. Kalau udah ada risk, kita mau ngapain dengan risk tadi? Avoid, mitigate, share, accept. Oke. Terus responsnya, parameternya ada efisiensi dari respons, terus kemampuan kita mengimplementasi untuk ngatasi respons tadi, berapa efektif kita ngatasin respons, ada efisiensi, ada efektif ya. Udah gitu risk tadi terhadap si organisasi, exposure-nya kayak gimana, apa sih namanya, exposure bahasa Indonesianya apa sih, lupa gue ya, exposure lah kira-kira. Udah, ini udah dapat, udah kita select responsnya, terus kita pilih responsnya. Nah, di sini ini mulai prioritas risknya. Ini kan banyak nih, ada risknya tuh banyak banget ya. Risknya kan bukan cuma satu risk. Ada data, data pribadi, ada masalah fisik dari bangunan segala macam. Nah, ini kita harus nentuin nih prioritasnya mau yang mana, normal, low, atau high. Ini kuncinya dari cost benefit ratio, sama di sini adalah risk level. Oke. Kalau cost benefit ratio-nya rendah berarti low. Tapi kalau tinggi, nah tergantung nih tingkat risknya yang mana. Kalau risknya tinggi, ya udah prioritasnya tinggi banget. Kalau risknya rendah, normal-normal aja. Nanti tinggal pilih mitigasi yang mana yang begitu pakai. Sudah gitu kita bisa prioritasin responsnya mau yang mana. Kira-kira kayak gitu ya. Ini reduction, avoid, transfer, accept yang tadi. 4 pilihan ini ya, 4 pilihan yang ini. Avoid, mitigate, transfer, accept. Bisa jelasin seperti ini. Ini kira-kira gambarnya. Cara memperhitungkan risk. Ini kalau probability kena risknya tinggi banget tapi efeknya kecil. Ini kalau becek-becek aja kita bisa basah tapi kita nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Kalau ini low probability, low impact, kita cukup jalan, kita kemungkinan besar kita aman-aman aja. Yang ini probabilitasnya rendah tapi impactnya tinggi banget. Yang ini high probability, high impact. Ini yang paling bahaya. Kira-kira gitu ya gambarnya. Oke. Nah sekarang bedanya antara event sama insiden. Oke. Kalau insiden itu nih ya, the national NIST. Event adalah sesuatu kejadian yang terlihat observable di sistem atau network. Ini ya, suatu kejadian. Kalau ini event. Kalau insiden adalah violation. Apa violation tuh?
pokoknya tidak ngikutin aturan atau imminent threat. Oh, pelanggaran, betul, pelanggaran. Gue lagi mikir bahasa Indonesianya apa, violation. Betul, pelanggaran. Threat, karena pelanggaran kebijakan computer security, kebijakan penggunaan yang baik, terus standard security practice. Jadi ini kalau insiden itu pelanggaran. Kalau event bukan pelanggaran. Ini intinya itu aja ya. Bedanya event sama insiden. Oke. Tapi dua-duanya harus kita tangani. Karena dua-duanya itu risk. Jadi ada risk yang bentuknya event. Misalnya ada gempa bumi. Misalnya kabel fiber kecangkul sama beko. Apa sih namanya beko tuh? Yaitu yang buat ngegaruk-garuk tanah. Kabel fiber kecangkul. Itu namanya event. Kalau insiden, pelanggaran. Itu. Tapi dua-duanya kita harus tanganin loh, hati-hati. Ini kita nggak bisa ngilangin event. Gitu ya, beres ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Masih banyak Waduh, jam segini udah. Kenapa perlunya insiden response? Untuk memastikan apakah insiden itu akan terjadi atau enggak. Oke. Kita perlu data yang akurat. Kita perlu evidence bahasa Indonesianya itu apa ya? Evidence itu barang bukti, oke, untuk handling insiden tadi. Dan ini urusannya ke aturan, legal framework, oke. Apa yang kita kerjakan harus dalam koridor hukum, oke. Contoh, data privacy, data pribadi, customer segala macam. Jangan sampai lepas. Kalau lepas, kita yang kena hukum. Kalau mau tahu harganya, hukumannya nggak gede-gede banget sih. Gue kasih tahu aja deh, biar lu pada stres. Cyber security. Saya akan masuk ke aturan ya. Undang-undang perlindungan data pribadi. Ini paling horor nih. Ini data pribadi. Ini nomor 27 tahun 2022. Gitu ya. Saya kasih lihat pidananya aja langsung. Denda ya, denda. Nih, denda administratif. Ini kita lihat angkanya. Gue lagi nyari angka di sini, men. Ini dia angkanya. Setiap orang yang sengaja melawan hukum mau menguntungkan diri pribadi 5 tahun penjara dan atau denda 5M. Ini orang. Oke, kita lanjut nih. Orang 4M. Ini orang 5M. Kita lihat yang bukan manusia. Ini masih orang 6M nih ya. Oke, ada yang bukan manusia soalnya. Tindakan pidana dilakukan oleh korporasi, dijatuhkan pada pengurus. Jadi kalau korporasi, perusahaan dan sebagainya, dan ini harusnya termasuk Dukcapil, imigrasi kan korporasi kategorinya ya. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, tidak ada kurungan, denda sebanyak 10 kali dari pidana manusia. Udah ada orang yang kena denda segitu, nggak tahu. Soalnya urusannya barang bukti ntar urusannya. Nah, ini yang jadi masalah. Yang sering kena bukan swasta. Yang sering kena adalah kementerian lembaga. Susah dong hakimnya menyatukan ke menteri, ke dirjen kan susah. Jadi aturannya ada, cuma karena yang sering bermasalah adalah kementerian lembaga, jadi seru nih urusannya. Kira-kira gitu. Beres ya. Bayar admin 5 juta, oh gitu ya. Ini pengalaman pribadi atau apa sih? Oke, stop. Jadi udah kebayang ya, masa lalu kayak masalah Anda ntar kayak gitu loh, hati-hati. Sorry, balik lagi ke dia. Ya, keep activities within the legal framework. Ini penting banget karena ini yang tadi kalau data pribadi segitu ya. Tapi kalau yang transaksi elektronik
misalnya urusannya urusan e-commerce segala macam, dendanya sekitar 1 M sih maksimumnya sekarang. Cuman kemarin saya dipanggil sama DPR, mereka minta itu dinaikin. Mereka minta masukan ke Ono ya, minta dinaikin. Terus cara si Ono respons kan gelo. Ono kan suka respons, suka gila banget ya. Saya responsnya gini, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, jujur nih, ya berterima kasih Republik ini punya undang-undang seperti ini. Cuman kenyataan hidupnya tidak secerah itu sih, karena banyak sekali bangsa ini yang apa ketipu atau terkena masalah waktu transaksi elektronik, waktu diajukan ke polisi, polisinya nggak ada yang gerak. Jadi jarang banget hacker, attacker yang nyerang kayak gitu bisa dipenjarakan, didenda. Denda jangan banyak-banyak biar banyak yang patuh. Itu banyak aja nggak bisa ditangkap kok pelakunya, mau diapain coba. eh yang penting lagi dari insiden ini adalah kita pengen mastiin supaya bisnis atau network operation kita tidak sampai terputus. Ini penting banget. Oke. Ini jujur, ini kejadian sama saya hari ini sekarang, opencourse.itetes.acd mati. Gue pusing. Ya karena yang ngoperasin bukan Ono ya. Itu kan teman-teman ISP sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Ya maklum dapat gratisan udah gitu mati kan bingung kita. Matinya gara-gara lambung ngejepret udah gitu karena korap. Nah terus mau ngomong apa lu dong kayak gitu, gue udah diam aja, ya udahlah nasib. Tapi datanya ada sih gitu, beres ya. Ini kita punya masalah ini, cuman data nilai belum gue backup tuh, jadi nilainya belum nggak ada. Mudah-mudahan bisa ke backup bentar. Harddisknya harusnya data bisa keambil mudah-mudahan ya. Dan kita harus bikin report sama rekomendasi yang akurat. Nah ini butuh ilmu nih sebelah sini nih. Oke, oke, terus lanjut cepet aja. Oke, insiden akan berimpact negatif ke CIA nih. Ini C, confidentiality, integrity, sama availability of data. C, I, A. Ini jargon-jargon yang dipakai di urusan ISO 27001, ISO 31000 biasanya ngomongnya CIA. Jadi ini akan berimpact sangat negatif ya. Cyber security bisa aja tidak sengaja, oke, atau sengaja. Jadi ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja, gitu ya. Cyber security incident ya, oke. Nah, there are many cyber security incident. New type emerge frequently. US CERT provide kategorinya, gitu ya. Ini banyak sih. Oke, saya lanjut dulu biar cepat. Ini adalah kategori-kategorinya. Ada kategori 1, unauthorized access, denial of service, miscellaneous code, improper users, scan probe attempt, investigation, segala macam. Dan jangan khawatir, terutama misalnya yang ini kategori 5 ya, scan probe attempt access. Ini kalau ini ada di aturannya di Undang-Undang Transaksi Elektronik, eksplisit ditulis 6 tahun penjara dan atau 1 M dendanya. Itu ya. Kalau ini adalah lebih ke arah reporting time frame yang di set sama US CERT, Computer Emergency Response Team. Oke, dia kalau ada unauthorized access harus 1 jam, kalau ada denial of service 2 jam, miscellaneous code berapa jam atau hari, improper user 1 week, scan probe 1 month, dan sebagainya. Yang seru adalah ini menemukan ini nggak gampang loh. Sebagian besar di Republik Indonesia ini orang baru tahu karena viral. Nah itu kalau viral kan bisa beberapa bulan kemudian viral. Contoh, data ini jebol. Pada saat jebolnya nggak ada yang tahu. Setelah viral masuk ke media, baru pimpinannya tahu, wah data gue jebol. Nah ini sebenarnya tidak baik di Indonesia. Harusnya si orang-orang IT ini yang bisa tahu dalam waktu cepat, gitu kira-kira. Ini adalah siklus insiden response, oke.
Kita ada planning, kalau di sini preparation, kalau di ISO 2701 planning, jadi tetap harus ada. Terus yang muter terus yang ini ya, detection analysis, containment, eradication, recovery. Muter terus. Kalau ada apa-apa langsung post incident activity. Contohnya post incident activity adalah misalnya blokir dan ini tidak harus IT bentuknya, bisa aja urusan blokir isolasi sistem, orang nggak bisa akses apa segala macam, atau hard disk yang bermasalah kita ambil, kita jalanin yang backupnya, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau siklus yang jalan terus-terusan yang ini gitu ya, detection sama containment, eradication sama recovery. Containment tuh kira-kira isolasi lah, isolasi sistem. Jadi udah standar banget sih isolasi, mengerase, eradication tuh erase, ngebuang, ngedelete yang masalah, recovery. Cuman waktu isolasi ini jangan lupa backup karena kita butuh barang bukti sih. Ntar di pengadilan dan sebagainya, kalau ada pengadilan ya. Kira-kira kayak gitu nih. Oke, jadi prosesnya kayak gini. Ini lebih ke incident response. Kira-kira kayak gini bentuknya ya. Jadi ada detection, analysis, kemudian ini. Nah, detection analysis itu masuk ke laporan Anda tadi. Ada laporan Anda yang jadi PR itu masuknya yang detection analysis itu. Syukur-syukur containment, eradication, recovery itu lebih ke arah saran. Sebaiknya kalau terjadi hal seperti ini, sarannya seperti apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi ini masuk ke dalam laporan semuanya. Oke. Yang awal, yang di depan adalah detection analysis, bawahnya adalah containment, eradication, recovery. Gitu ya. Oke. Ini jelasin yang tadi. Oke, saya lompat aja. Ini lebih detail lagi preparation apa yang dilakukan di preparation. Establishing an approach to handle incident, warning banners, information system, terus establishing communication plan to stakeholders. Ini mainan media di sini. Ini harus jago banget. Terus bikin kriteria kalau ada insiden, terus gimana cara kita lapor ke authorities, ke pemerintah segala macam, harus lapor sih. Oke. Cuman jujur kadang-kadang mereka juga nggak bereaksi. Ini jujur nih, ini banyak teman-teman suka lapor ke saya, Pono. Ini kementerian yang ini jebol, Pono. Ini gini nih. Deh, oke. Terus saya laporin dong, saya bantuin nih, gue tembusin di email ke merekanya juga, ke yang lapor gue tembus sana. Terus emang kementeriannya ngerespons? Kagak ngerespons. Padahal dia jebol, sakit hati nggak lu? Aduh, jadi iya ini teorinya sih bagus. Cuman kenyataan hidupnya kadang-kadang nyesekin gitu loh. Itu sih asal sabar-sabar aja. Makanya saya kalau udah plat merah kadang-kadang suka ya oke lah gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu soalnya kita laporin sana diem aja. Soalnya di sana, di pihak sananya, di sisi plat merahnya, seringkali yang ngerjain adalah konsultan. Udah gitu kan konsultan selesai dapat duit, proyek kan udah ngilang kan ya. Jadi harusnya dihandle sama orang dalam ya. Orang dalamnya udah sibuk sama kerjaan yang lain, akhirnya dicuekin aja laporan yang masuk. Jadi ini masalah berat ini sebenarnya di kitanya. Oke. Developing process to activate the incident management system. Nah ini jadi harusnya ada yang namanya incident management team, ada tim yang buat manage insiden. Mereka harus aktif pada saat insiden terjadi. Harus, ini teori yang benarnya ya, kira-kira gitu. Gimana caranya supaya tim ini bisa bereaksi dengan cepat? Harus latihan sih. Kayak pemadam kebakaran kan mereka latihan juga. Dan ini juga harus latihan. Maksudnya kita harus latihan kalau ada insiden terus apa yang harus dikerjain. Siapa ngerjain apa, semuanya prosedurnya apa segala macam, itu harus dilatih sih. Nah, ini urusannya latihan. Nggak banyak lembaga yang ngadain latihan ini, dan kemarin saya sempat ngobrol, nggak ngobrol, maksudnya bukan ngobrol serius ya. Nggak sengaja jadi ngobrol soal Bang B itu yang jebol itu. Ternyata 2 minggu atau 3 minggu sebelum jebol, mereka bikin latihan sih sebenarnya. Jadi bank sama beberapa ada BSSN segala macam, mereka bikin latihan
latihannya persis apa yang akan terjadi itu sebenarnya. Jadi udah dilatih dulu, bukan udah dilatih ya. Waktu latihan mereka pada bingung harus ngapain. Asli kejadiannya kayak gitu. Jadi ini teman-teman yang lapor ke saya lagi, kita lagi ngobrol gitu ya. Wah, waktu itu sebenarnya beberapa minggu sebelum itu kita latihan nih sebenarnya, pada waktu itu pada bingung semuanya. Yang agak seru adalah kira-kira gini. BSSN di SOP-nya, Standard Operating Procedure-nya, hanya bereaksi kalau itu udah skala nasional. Ya. Kalau cuma satu bank yang jebol, dia nggak bereaksi. Itu levelnya lokal, bukan tugas gue. Kalau misalnya ada 10 bank yang jebol, dia turun BSSN. Kira-kira gitu. Seru kan urusannya? Ini kan cuma satu yang jebol. Nah, udah seru dah lu ceritanya. Kira-kira gitu. Jadi, kayaknya kita perlu banyak latihan sih. Supaya kalau ada kejadian, kita siap. Ini juga bisa masukkan ke usaha kecil, menengah, segala macam, private sector segala macam, supaya latihan. Dan ini latihan melibatkan bukan orang IT aja ya, ada orang humas lah, ada semuanya terlibat sih sebenarnya. Tapi harus ada kayak petunjuk dari pimpinan sih, siapa yang harus terlibat. Kita harus punya secure location untuk execute incident response plan. Nah, ini kalau udah ini yang lebih serius banget nih, kayak disaster recovery center segala macam. Disaster recovery center itu kira-kira kayak ini. Kita misalnya punya tempat buat operasional, buat operasi, data center buat operasional. Cuman kita ada tempat lagi kalau misalnya terjadi masalah, kita punya tempat yang lain. Insiden yang di sini ini kan pelanggaran terhadap terhadap kebijakan polisi dan sebagainya kalau insiden ya. Kalau terjadi bencana alam segala macam, ini bisa kita pakai juga sih. Jadi event juga bisa dipakai ke situ. Terus kita harus mastiin semua ini ada siap, gitu ya. Ini kalau di sisi preparation. Kalau di sisi identifikasi ini kayak SOC lah kira-kira. Kita jalanin Security Operation Center, gitu ya. Assigning ownership to an incident, potential incident to incident handler, verifying that reports or event qualify as incident. Jadi harus ada orang, ini orang yang ahli, yang orang manajemen yang tahu lah. Oh ini memang insiden, oke. Okay. Establishing chain of custody using identification, handling potential evidence. Terus harus nentuin ini istilahnya seberapa bahaya sih. Terus dia perlu escalate ke pimpinan, ke segala macam kalau dibutuhkan, gitu ya. Jadi ini seru nih urusan di sini, karena itu yang nentuin seberapa kritikal, seberapa fatal insiden yang terjadi. Mungkin kalau di SOC cuma kelihatan oke, ada orang ngejebolin account. Nah, ini akun apa nih yang jebol? Akunnya admin atau user atau apa, terus dia jebol saya mana, udah masuk saya mana. Nah, ini harus ada si orang IT security-nya yang evaluasi beneran. Oke. Di sini containment ini mengisolasi sih. If accident has been identified, confirmed, team will conduct assessment, contact system owner, business manager, information. Ini to contain the incident, jadi isolasi insidennya, terus notifying appropriate stakeholder affected by incident. Nah, ini yang jadi masalah, ini ngasih tahu ke stakeholder bahwa terjadi insiden. Yang jadi masalah besar adalah di mana sih namanya? Di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Ini harus dilakukan dalam waktu 3 hari nih. Ya, ngasih tahu ke stakeholder, data Anda jebol, data apa aja yang jebol, ini dilakukan dalam 3 hari. Padahal si pihak manajemen, si kantornya taunya dari viral gitu yang terjadi berapa bulan kemudian. Jadi jujur sebagian besar kementerian, lembaga dan sebagainya sebenarnya melanggar hukum sih. Jadi hukumnya cuma 3 hari dikasih waktu. Kalau sampai jebol, udah gitu dia lapor. Slotnya 3 hari. Oke. Terus
obtaining agreement on action taken may affect ability of service. Ini kalau misalnya service-nya sampai sampai apa? Sampai harus putus segala macam, harus ada agreement apa yang harus dilakukan. Terus getting IT representative untuk implementasi prosedur containment tadi ya. Terus, nah ini masalah forensik nih. Bagaimana kita dapetin sama preserving evidence, karena ini urusannya forensik, urusannya ini hukum ya. Terus documenting, backup untuk bisa ngelanjutin terusnya. Terus ini penting banget bagian yang ini urusannya public relation, karena kita harus menjaga trust, kepercayaan. Jadi ini penting banget. Dan jujur waktu Bank B bintang-bintang itu, ini nomor 1 paling atas. Ini taruh paling atas. Yang ini ranking kedua. Asli itu yang terjadi sih. Ini taruh di atas, yang bawahnya ranking kedua. Tapi dikerjain juga sih. Tapi yang ini yang paling atas. Soalnya bank itu sangat tergantung dari kepercayaan. Kalau sampai kepercayaan hilang, duit ditarik, terjadi rush, collapse. Collapse-nya bukan bank itu aja, collapse-nya satu republik bisa collapse. Soalnya kan bank itu kan ngerembet ke bank-bank lain. Ya, kacau jadinya. Gitu. Sekarang eradicating buat ngilangin bisa restore dari backup. Oke. Removing root cause, improving defense, performing VA vulnerability analysis untuk lihat sumbernya dari mana. Cuman kalau yang nggak ditulis di sini kira-kira gini ya, hard disk yang bermasalah diisolasi, dilepas dari sistem, kita pakai hard disk lain yang merupakan backup terakhir. Kalau yang kita yang cenderungnya kira ke arah situ. Jadi hard disk yang bermasalah diambil, kita forensik hard disknya buat ngelihat root cause-nya apa. Dari situ, tapi sistem harus tetap jalannya pakai backup terakhir. Gitu kira-kira cara berpikirnya kira gitu. Ini ada lagi nggak? Oh, recovery. Recovery itu balikin sistem itu di restore ke condition seperti aslinya lah kita. Oke. Nah, waktunya ngikutin dari prosedur yang ada. Kira-kira gitu. Oke. Ini kalau paling gampang sih dari backup, di restore. Ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Mas Teguh. Apakah ada aturan peletakan data center bank instansi yang pegang banyak pribadi masyarakat, misalnya harus di Indonesia? Kalau ada, lembaga mana yang berhak mengaudit memastikan aturan itu dijalankan? Jadi jujur, saya lupa nomor aturannya ya. Harus dicari nih kalau mau tahu aturan yang mana benernya. Tapi kira-kira waktu di awal banget, Kominfo bikin aturannya semua data center harus di Indonesia. Kominfo aturannya kayak gitu. Awalnya banget. Semua data center harus di Indonesia. Kalau audit itu lebih ke audit ISO 2701 ya. Gitu. Jadi auditor yang kalau ada perusahaan-perusahaan yang bisa ngaudit ISO 2701, mereka yang bisa ngaudit. Cuman dari sisi peletakannya ada di Indonesia. Cuman pada komplain semua. Emang di Indonesia bisa megang kayak gituan? Gitu kan, komplainnya kira-kira gitu. Akhirnya waktu Menkominfo-nya Pak RA teh naon bahasa ininya ya, RA, Rudiantara, RA, panggilannya RA, kodenya. Waktu Pak Rudiantara jadi Menkominfo, dikasih lobang di peraturannya. Bisa di luar. Jadi, bisa di luar sih. Sekarang kondisinya bisa di luar. Cuman kalau pemerintah cenderungnya kalau bisa di Indonesia. Kalau bank, bisa di luar. Soalnya bank nggak, ya bayangin banknya kan HSBC. Banknya Maybank. Masa datanya di Indonesia, kan pusing kepala dia. Maybank kan Malaysia, HSBC mana? Hong Kong atau mana nggak tahu dah. Ya, jadi data center gedenya bukan di Indonesia sih, di negaranya mereka gitu, ada di luar. Sebagian besar, sebagian ada di
sebagian data center yang dipakai akhirnya banyaknya ke Singapura sih. Jadi Singapura sebenarnya yang dapat rezeki gedenya itu Singapura, karena data centernya lebih bagus-bagus di sebelah sana. Cuman data center Indonesia juga udah mulai bagus sih. Kayak IDC kan mereka lagi bangun gedung gede banget sebelahnya. Tau IDC nggak sih? Ntar gue kasih lihat lah. Ini kenapa?